Halo, perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini ada saya, Aurelia Salsabila dengan NPM 170210180035. Halo, perkenalkan nama saya Gita Dewi Gayatri, NPM 17021011808007. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syafira Alifa, NPM 0010. Halo, saya Sofi Farah Syarifah dengan NPM 1702110180021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Rizka Salsabila dengan NPM 1702110180031. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afifah Nur Fauzia Darmawan, NPM 058. Halo semuanya, nama saya Diana Puspa Supratna dengan NPM 1702110180133. Halo, perkenalkan nama saya Deliana Sinta Asmaning Tias dengan NPM 1702110180137. Ini saya akan menjelaskan apa itu hibriditas. Hibriditas diawali ketika batasan-batasan yang ada dalam sebuah sistem atau budaya mengalami pelenturan, sehingga kejelasan dan ketegasan mengenai hal-hal yang dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan mengalami pengaburan, yang pada akhirnya menghasilkan suatu ruang baru. Hibrid menurut Baba merupakan metafora untuk menggambarkan bergabungnya dua jenis bentuk yang memunculkan sifat-sifat tertentu dari masing-masing bentuk sekaligus mendiadakan sifat-sifat tertentu yang dimiliki keduanya. Baba juga menambahkan bahwa postkolonialitas bukan hanya menciptakan budaya atau praktik hibridasi, tetapi sekaligus menciptakan bentuk-bentuk resistensi dan negosiasi baru bagi sekelompok orang dalam relasi sosial dan politik mereka. Namun, hibriditas juga memungkinkan adanya pengenalan bentuk-bentuk produksi identitas baru dan bentuk-bentuk budaya. Jadi, hibriditas dapat diterima sebagai suatu alat untuk memahami perubahan budaya lewat pemutusan strategis atau stabilisasi temporer kategori budaya. Untuk selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman yang lain. Halo, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari hibriditas. Hibriditas dapat dilihat pada pengadopsian bentuk-bentuk kebudayaan, misalnya pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, hibriditas tidak hanya mengacu pada produk-produk perpaduan budaya itu sendiri, melainkan lebih kepada cara bagaimana produk-produk budaya ini ditempatkan dalam ruang sosial dan historis di bawah kolonialisme yang menjadi bagian dari pemaksaan dan penolakan hubungan kekuasaan kolonial. Akar kebudayaan ini juga memunculkan masyarakat kelas dan struktur tersendiri yang menapikan satu sistem tradisi. Karena dengan cara inilah kolonialisme dapat bertahan, yakni dengan membuat masyarakat lokal menjadi tergantung. Ketergantungan ini juga dapat mengubah pola pikir atau paradigma masyarakat. Dan pada kondisi ini juga, masyarakat atau suatu bangsa yang terkoloni dapat dihadapkan dalam dua hal, yakni kemerdekaan dan ketergantungan. Selanjutnya, Homi Kababa, seorang ahli teori postkolonial, membawa konsep melampaui, di mana ia memposisikan budaya sebagai proses di ruang antara, yang di dalamnya memuat kolaborasi sekaligus kontestasi antara masa kini dengan masa lampau, antara apa yang berlangsung di dalam masyarakat maupun di luar masyarakat, antara yang bisa diinklusi dengan yang bisa dieksklusi, antara tradisional dengan modern, maupun antara lokal dan global. Selanjutnya, berbicara mengenai hibriditas, ada pula seorang antropologis yang bernama Ulf Hanners yang menyebutkan 3 hal berkenaan dengan hibriditas, yakni yang pertama, no culture is ever pure, yang berarti bahwa akan selalu ada percampuran pengaruh suatu budaya terhadap budaya lain. Yang kedua, previously separate culture come into contact with each other, yang artinya bahwa budaya yang sebelumnya terpisah dapat bersentuhan satu sama lain. Dan dalam bukunya juga yang berjudul Cultural Complexity ini, Hannes menyebutkan bahwa
Agar budaya itu dapat terus berjalan, aktor dan jaringan aktor harus menciptakan budaya, merenungkan budaya, bereksperimen, mengingat, menyimpan, dan memperdebatkan serta menyebarkan budaya tersebut. Sebagai dampak dari misi peradaban para penjajah, baik secara sadar maupun tidak, budaya masyarakat lokal telah digantikan oleh budaya para penjajah. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Jesse Young dalam Colonial Desire, Hybridity in Theory, Culture and Race tahun 1995 yang menjelaskan dampak hibriditas dilihat dari 3 hal, yakni terganggunya budaya domestik, menghilangnya sifat unik kedua budaya, dan yang terakhir ada meningkatkan kecemasan dikarenakan penggabungan budaya akibat kolonialisme dan migrasi paksa. Berikut referensi dari bacaan mengenai dampak dari hibriditas. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini saya akan mulai menjelaskan mengenai contoh hybridity dalam postkolonialism. Di sini kami mengambil contoh masyarakat imajiner. Dalam The Location of Culture tahun 1994, ahli teori Homike Baba memandang manusia sebagai makhluk yang terdiri dari budaya yang terpisah dan tidak setara. Hal tersebut mengacu pada keyakinan akan keberadaan masyarakat dan tempat imajiner, seperti istilah yang sudah kita kenal, susunan Kristen dan dunia Islam, dunia pertama, dunia kedua, dan dunia ketiga. Menurutnya, hibriditas merupakan taktik dan strategi kebudayaan di mana produk budaya hibrid senantiasa menghindari segala macam kategorisasi biner, pendatang versus pribumi, kapitalisme versus sosialisme, di mana pada akhirnya produk budaya hibrid akan menempati apa yang disebut ruang ketiga dalam setiap kategori biner. Kemudian kita masuk kepada kesimpulan dari hibriditas. Jadi dapat disimpulkan bahwa hibriditas dapat diterima sebagai suatu alat untuk memahami perubahan budaya lewat pemutusan strategis atau stabilisasi temporer kategori budaya. Konsep liminalitas juga digunakan untuk mendeskripsikan suatu ruang antara di mana perubahan budaya dapat berlangsung, yaitu ruang antara budaya di mana strategi-strategi kedirian personal maupun komunal dapat dikembangkan. Selain itu pula dapat dilihat sebagai suatu wilayah di mana terdapat proses gerak dan pertukaran antara status yang berbeda-beda dan terus-menerus. Kondisi terbelah atau terpecah ini menjadikan subjek selalu berada pada the liminal space between cultures, di mana garis pemisah tidak pernah tetap dan tidak dapat diketahui batas dan ujungnya. Sekian pemaparan mengenai hibriditas. Terima kasih. Halo, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu mimikri. Konsep dari mimikri dalam teori postkolonial melekat dengan tokoh bernama Homi Bhabha. Homi Bhabha dalam jurnal artikelnya yang berjudul Of Mimicry and Man, The Ambivalence of Colonial Discourse, menyebut mimikri sebagai salah satu strategi mengenai power kolonial dan pengetahuannya yang sangat efektif namun kompleks. Pengaruh yang ditimbulkan dari mimikri itu seperti teknik kamuflase dalam perang manusia, yaitu di mana ada tindakan meniru yang menghasilkan salinan yang kabur dari apa yang ditiru. Dalam konteks ini, pelaku yang melakukan peniruan adalah mereka yang dijajah dan mereka yang ditiru adalah penjajah. Homi Bhabha juga menyebutkan bahwa meniru penjajah merupakan ancaman bagi struktur kolonial karena terjadi peniruan sikap, perilaku, tata krama, dan nilai-nilai budaya penjajah yang mengandung ejekan serta ancaman tertentu yang mirip, sehingga menandai konsep mimikri ini sebagai sesuatu yang ambivalen. Ketika mimikri dan ejekan saling bertemu, peniruan kolonial pun muncul sebagai bentuk reformasi dan peradaban. Saat mereka hadir, mimikri tidak hanya menghancurkan wacana, namun menjadi kehadiran parsial yang tidak lengkap dan virtual dari penjajah.
Mimikri muncul sebagai representasi dari perbedaan yang merupakan hasil dari proses penolakan, sehingga hubungan antara penjajah dan yang dijajah ini merupakan hubungan yang ambivalen atau mendua, karena terjadi daya tarik dan penolakan, di mana di satu sisi terjadi kolaborasi dan peniruan, namun di samping sisi terjadi pengejekan dan resistensi. Pada dasarnya, mimikri dibangun di antara kehadiran yang berbeda dari kolonialis sebagai the other. Mimikri merupakan tanda dari artikulasi ganda yang mana strategi kompleksnya meliputi, membentuk dan mengatur the other yang memvisualisasikan powernya. Kolonial mimikri ini menginginkan reformasi dan mengakui the other sebagai subjek dari perbedaan yang tampak sama namun berbeda. Dikarenakan diskursus tentang mimikri ini terkonstruksi di tengah ambivalensi, agar lebih efektif, mimikri ini perlu menekankan perbedaannya. Sebagai kesimpulan, mimikri merupakan metafora dari proses akulturasi dan adaptasi dari konsep dan pola budaya yang diberlakukan. Dalam hal ini, terjadi proses secara sadar untuk meningkatkan martabat diri agar setara dengan bangsa penjajah. Strategi yang dibawa oleh mimikri pun dilihat ganda, karena tidak hanya sebagai bentuk perlawanan, namun memiliki ancaman untuk menormalisasi pengetahuan dan disciplinary powers. Sehingga, Babaha menyebut pengaruh dari mimikri pada otoritas diskursus kolonial itu besar namun mengacau. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih. Halo, di sini saya akan menjelaskan dampak dari mimikri itu sendiri. Perlu kita tahu bahwa mimikri berasal dari konsep postkolonialisme, di mana mimikri merupakan suatu budaya yang diserap oleh negara terjajah, tetapi tidak sepenuhnya diserap oleh negara terjajah karena ada faktor-faktor lain yang melatar belakanginya, seperti kebudayaan asli dari negara terjajah itu sendiri. Banyak hal yang diserap oleh negara terjajah, seperti halnya makanan, kebudayaan, kebiasaan, sifat, dan lain sebagainya. Dampak dari mimikri itu sendiri sebenarnya tidak begitu signifikan, baik itu dari negara penjajah maupun dari negara terjajah. Kenapa? Karena jika kita lihat dari sudut pandang negara penjajah, negara terjajah tidak sepenuhnya menyerap kebudayaan dari negara penjajah, begitu juga sebaliknya. Nah, tapi jika kita melihat satu fenomena sekarang ini, yaitu fenomena Hallyu, yang mana di dalamnya terdapat K-pop, yaitu Korean pop, merupakan salah satu genre musik dari Korea Selatan. Tetapi masalahnya di sini adalah sebenarnya genre dari Korea Selatan sendiri itu merupakan Barat. Yang menjadi permasalahan nanti beberapa dekade kemudian adalah kebingungan dari warga negara Korea Selatan sendiri mengenai K-pop. Apakah K-pop benar-benar musik yang berasal dari negara Korea Selatan atau ada hal lain yang mendasarinya? Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Lalu yang selanjutnya di sini saya akan memaparkan contoh dari mimikri sendiri di dalam hubungan internasional. Salah satu contoh yang saya ambil yaitu yang terjadi di Rusia pada saat Russia's Post-Western, yang mana pada saat itu mereka melakukan mimikri substantif terhadap wacana barat dan formasi kelembagaannya. Tapi sebelum kita masuk ke contoh, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya mimikri substantif itu? Jadi, mimikri substantif ini adalah salah satu konsep yang diusung oleh Ling, yang mana ini mengacu pada tingkat keterlibatan yang lebih dalam yang menghasilkan serangkaian praktik dan identitas gabungan, atau dapat dikatakan bahwa mimikri substantif ini justru menimbulkan tindakan disipliner. Nah, beberapa dari contohnya nih, seperti dalam hal wacana, Rusia telah menggunakan konsep Barat untuk mengalihkan kekuasaan dari Barat dalam upaya membangun tatanan dunia yang multikutub, seperti melalui artikulasi Vladislav Zhirkov tentang demokrasi berdaulat, yang mana ini bertujuan untuk memberikan konsep yang melegitimasi pemerintahan Putin dan untuk menjamin kemerdekaan Rusia dalam sistem internasional yang mengglobal. Selain itu juga, Rusia pun telah meniru konsep Barat mengenai R2P, atau Responsibility to Protect, pada saat Perang Rusia di Ukraina dan pada saat intervensi Rusia di Suriah,
yang mana ini digunakan oleh mereka untuk membenarkan kegiatan militer yang menyimpang dari norma-norma Barat dan menantang kekuatan Barat itu sendiri. Hal ini pun menunjukkan bahwa mimikri yang dilakukan Rusia sendiri bukan hanya sekedar meniru saja, tetapi juga berfungsi untuk memberikan narasi yang melegitimasi aktivitas Rusia yang sulit untuk dikritik oleh Barat karena penggunaannya sendiri dalam situasi yang menantang tatanan normatif Barat yang justru memperlihatkan inkonsistensinya. Lalu, yang selanjutnya adalah dalam hal formasi kelembagaannya. Rusia secara substansial meniru institusi politik Barat, baik di tingkat domestik maupun internasional. Di tingkat domestik, mimikri terlihat pada Duma Negara Rusia yang bentuknya menyerupai parlemen Barat, yang dalam praktiknya badan ini dihuni oleh partai-partai yang disetujui pemerintah yang meniru partai oposisi, sehingga ini secara jelas menunjukkan bahwa Rusia menolak kritik Barat terhadap julukan negara yang tidak demokratis. Sedangkan untuk di tingkat internasional, Rusia telah memulai pembentukan Uni Ekonomi Eurasia yang beranggotakan 5 bekas negara Soviet, yang mencontoh prinsip-prinsip integratif regional Uni Eropa. Secara eksplisit, memang Uni Ekonomi Eurasia ini dibentuk untuk mengimbangi Uni Eropa. Namun lebih jauh, mimikri ini dilakukan justru untuk menantang gagasan bahwa model kelembagaan Barat dapat bersifat universal. Dari beberapa studi kasus ini, maka dapat disimpulkan bahwa Rusia tidak terlepas dari bayang-bayang praktik dan institusi Barat karena orang Rusia sendiri justru meniru pengalaman Barat. Pada pembahasan kali ini, saya Syafira Alifa akan membahas mengenai realisasi. Jadi, pada pembahasannya ada beberapa sebab, yaitu definisi dari realisasi, ada sebab terjadinya realisasi itu sendiri, dan contoh dari realisasi. Yang pertama ada definisi dari realisasi. Realisasi adalah istilah yang mengacu pada proses di mana unsur-unsur budaya yang berbeda dicampur bersama untuk menciptakan budaya yang baru. Kata Kreol pertama kali dibuktikan dalam bahasa Spanyol pada tahun 1590 dengan arti orang Spanyol yang lahir di dunia baru. Pada tahun 1970-an, istilah ini diadopsi secara luas oleh para ahli bahasa yang menggunakannya untuk menunjukkan kontak atau pidgin yang digunakan sebagai bahasa pertama oleh generasi berikutnya. Sejak saat itu, kreolisasi muncul sebagai paradigma penting di seluruh ilmu sosial. Hal ini digunakan sebagai metodologi oleh beberapa peneliti dari antropolog, etnografer, dan arkeolog yang bekerja pada penyelesaian multikultural dalam berbagai konteks kolonial dan pasca kolonial yang terjadi pada saat ini maupun di masa lampau. Kemudian, definisi lain dari kreolisasi atau kreol biasanya mengacu pada bahasa Eropa yang telah dicampur dengan bahasa lokal atau bahasa impor lainnya. Seringkali penambahan kata-kata lokal atau impor lainnya begitu besar sehingga misalnya bahasa kreol yang berbasis pada bahasa Prancis mungkin sama-sama tidak dapat dipahami dan sulit digunakan oleh penutur asli bahasa Prancis, sementara kreol berdasarkan leksikon bahasa Prancis mungkin tidak dapat dipahami oleh mereka yang menggunakan leksikon impor lainnya seperti bahasa Inggris, bahasa Belanda, Spanyol, ataupun Portugis. Kemudian, bagaimana sih terjadinya kreolisasi? Kreolisasi dapat terjadi ketika unsur tertentu dari budaya yang masuk atau diwariskan memberinya makna berbeda dari yang sebelumnya dimiliki oleh budaya asli. Ini kemudian secara kreatif menggabungkan hal ini untuk menciptakan varietas baru yang menggantikan bentuk sebelumnya. Kemudian ada contoh dari kreolisasi itu sendiri. Bidang yang saya ambil adalah bidang kuliner, yaitu masakan dari Kreol. Memasak Kreol mengacu pada campuran elemen dan tradisi yang biasanya campuran antara produk atau masakan tropis dan Eropa. Kata ini sering digunakan misalnya untuk mendeskripsikan sebuah masakan atau makanan yang memadukan unsur Afrika dan Perancis dan Amerika Selatan, khususnya di Louisiana. Sangat menarik bahwa masakan Kreol sering digambarkan sebagai asli dan mengklaim bahwa masyarakat adat tidak bisa hanya ada dalam lingkungan seperti ini di mana semuanya adalah pendatang yang relatif baru. Ini sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Setelah kita mengetahui apa itu kreolisasi, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh dan dampak dari kreolisasi itu sendiri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kreolisasi makanan di Louisiana.
Louisiana merupakan negara bagian Amerika Serikat yang memiliki banyak warisan multikultural dan multibahasa. Hal tersebut tidaklah aneh jika kita menilik sejarah dari Louisiana. Sebelum dibeli oleh Amerika Serikat, Louisiana merupakan daerah koloni Prancis dan untuk waktu yang singkat sempat menjadi daerah koloni Spanyol. Pada masa koloni tersebut, pemerintah pada masa itu mendatangkan banyak budak dari Afrika. Hal tersebutlah yang membuat budaya di Louisiana sangat terkonsentrasi. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan tentang kreolisasi suatu masakan yang sangat terkenal di Louisiana, yakni gumbo. Gumbo merupakan masakan yang dihasilkan oleh percampuran budaya-budaya yang ada di Louisiana, khususnya di ibu kota Louisiana, yakni New Orleans. Gumbo ini merupakan masakan yang menggabungkan praktek gaya Prancis, Spanyol, Afrika, dan suku asli Amerika. Bahkan ada pula gumbo yang dihidangkan dengan gaya memasak Italia atau bahkan Jerman. Masakan gumbo ini menjadi bukti bahwa budaya dapat mempengaruhi satu sama lain dan berbaur untuk menciptakan hidangan yang baru. Apa itu gumbo? Secara etimologis, hidangan ini dinamai gumbo berdasarkan kepada dua bahan utamanya, yakni bendi dan file. Dalam bahasa Bantu, yakni salah satu bahasa di Afrika, bendi dikenal sebagai ki-ngombo atau kui-ngombo. Sedangkan file yang telah dihancurkan dikenal sebagai kombo oleh suku asli Amerika Serikat. Gumbo Creole itulah sebutan dari masakan gumbo yang tercipta dari hasil kreolisasi. Dalam hal ini, gumbo memiliki berbagai jenis. Contohnya, apabila saus di gumbo menggunakan saus tomat, maka itu merupakan gumbo Creole Prancis. Jika menggunakan seafood, maka itu merupakan gumbo Creole Italia. Dan masih ada banyak jenis-jenis gumbo lainnya. Dari situ dapat dilihat bahwa gumbo merupakan hidangan yang mempertemukan berbagai macam etnik dan dapat dihidangkan kepada orang kelas atas ataupun orang kelas bawah. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Menurut beberapa catatan sejarah mengindikasikan bahwa budak-budak di New Orleans yang didatangkan dari Afrika mencampurkan bendi yang telah dimasak dengan nasi sebagai makanan. Dan ada pula kejadian yang disebut Frying Pan Revolt, di mana para wanita koloni Prancis berkumpul di depan rumah gubernur New Orleans pada masa itu untuk memprotes atas kurangnya bahan masakan. Kemudian gubernur pada masa itu, yakni Tuan Benville, memerintahkan salah satu pelayan rumahnya untuk mengajari para wanita tersebut cara memasak gumbo dengan menggunakan bendi yang dicampur dengan bahan-bahan yang mudah didapat pada masa itu. Kini, gumbo menjadi hidangan resmi bagi negara bagian Louisiana. Bahkan terdapat banyak kompetisi memasak yang menjadi festival lokal di Louisiana yang berpusat kepada gumbo. Sekian pemaparan saya mengenai kreolisasi makanan di Louisiana. Saya mengucapkan mohon maaf apabila dari pemaparan saya ini terdapat kesalahan atau salah kata. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.